Dewa Laut juga tersenyum, senang memilikimu di sisiku. Setelah mengatakan ini, dia melihat sinar cahaya ungu emas yang naik ke langit tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi, dan berkata, alasan mengapa aku membiarkannya dan tidak mengambil tindakan, aku masih akan membiarkan hal-hal berkembang dan membiarkan dia menyegelku. Itu karena aku tidak ingin perang di alam dewa. Xiao Hu mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Laut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud suaminya, ya. Alam dewa ada di tangan Dewa Laut, meskipun Tang San tidak lama berada di alam dewa, jauh dari akar yang dalam dan kuat seperti Dewa Penghancur. Namun, dia harus menjadi penguasa alam dewa, selama dia mau, sama sekali tidak sulit untuk mengumpulkan sekelompok orang di sekitarnya. Terlebih lagi, dia memiliki mitra dan banyak dukungan di sisinya. Tapi bagaimana dengan Dewa Kehancuran? Dewa Kehancuran, penguasa 7 dewa dosa asal, dan dukungan dari dewa tingkat kedua dan ketiga lainnya. Keinginannya untuk memperluas alam dewa didukung oleh banyak pencela di alam dewa. Dalam hal ini, jika Dewa Laut sepenuhnya siap untuk memulai perang dengannya ketika Dewa Penghancur diluncurkan, dan akhirnya mengusirnya, maka perang di alam dewa kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Dengan pusat alam dewa di tangannya, Dewa Laut memiliki peluang besar untuk menang. Tapi jadi apa? Kemenangan perang ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan jatuhnya banyak dewa, dan itu pasti akan menjadi malapetaka bagi para dewa. Terlebih lagi, apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Dewa Laut adalah bahwa Dewa Penghancur akan mengambil risiko dan menggunakan beberapa kekuatan yang tidak boleh digunakan ketika dia tidak berhasil. Dewa Laut sudah memperhatikan ini. Setelah Dewa Penghancur mulai kali ini, dapat dikatakan bahwa dia berhasil dengan mudah. Kecuali pelarian Dewa Emosi dan istrinya, semuanya terkendali. Dalam hal ini, bahkan jika hatinya penuh dengan kehancuran, dia tidak akan mengambil risiko menggunakan kekuatan terlarang yang seharusnya tidak digunakan. Juga tidak akan ada perang di alam dewa, satu-satunya yang dirugikan adalah para dewa dari garis Dewa Laut. Kakak ketiga, kamu terlalu baik, bisik Xiao Wu. Dewa Laut tersenyum sedikit dan berkata, Dewa Kehancuran bagaimanapun juga adalah penatua alam dewa, dan pikirannya tidak salah. Hanya saja dia tersesat karena kebencian di dalam hatinya. Tapi tidak peduli apa yang kamu katakan, alam dewa bisa hari ini, dia memiliki banyak pujian, belum lagi, dia juga suami dari Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan telah memberikan kontribusi luar biasa ke alam dewa, dan ini semua adalah hal yang tidak dapat aku abaikan. Pada awalnya, dua Raja Dewa menyerahkan alam dewa kepadaku, dan mengatakan kepadaku bahwa aku harus melindungi alam dewa dengan baik dan mengutamakan keselamatan alam dewa. Pada saat itu, mereka mengatakan kepadaku bahwa mungkin ada masalah dengan Dewa Penghancur. Aku sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi hubungan antara diriku dan Dewa Kehancuran. Selama bertahun-tahun, aku telah mencoba yang terbaik untuk menoleransi dia dan membiarkannya. Aku tidak ingin mudah berkonflik dengannya, dan aku bahkan tidak pernah menggunakan kekuatan pusat alam dewa, hanya berharap untuk menyelesaikannya. Kebencian karena tidak bisa mengendalikan alam dewa. Namun, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Xiao Hu berkata, kakak ketiga, semua orang melihat kerja keras yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tang San berkata, sekarang Dewa Kehancuran telah mulai memperluas alam dewa. Ini adalah proses yang relatif lambat, aku harap masih ada waktu untuk menghentikannya. Tetapi hanya dengan membiarkan dia sepenuhnya melepaskan niatnya, itu mungkin untuk benar-benar menyelesaikannya. Krisis ini, aku pernah punya firasat bahwa ketika malapetaka para dewa datang, ada beberapa poin kunci yang paling penting untuk dapat menghadapi malapetaka, dan beberapa di antaranya sesuai dengan Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Xiao Hu berkata, kalau begitu, haruskah kita membiarkannya terus seperti ini? Jika perluasan alam dewa selesai, itu tidak akan bisa diubah. Tang San memandang Xiao Hu dan berkata, sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar yakin apakah malapetaka itu akan datang. Jika benar-benar tidak ada malapetaka pada saat itu, maka akulah yang bersalah, dan Dewa Penghancur itu benar. Aku tidak ada gunanya bertarung dengannya lagi. Saat itu, aku akan melamarnya untuk menyerahkan posisi dewa, Dewa Laut, Dewa Shuro, mari kita semua menyerah. Lalu, aku akan membawamu pergi dan lihat tempat lain. Jika anak-anak kita mau mengikuti kita, kita akan membawanya. Jika mereka mau tinggal di alam dewa, mereka bebas melakukannya. Dibandingkan dengan kekuatan, aku lebih suka menemanimu dan membawamu pergi.
Lihatlah dunia luar dan buat hidup kita lebih menarik. Berbicara tentang ini, matanya menunjukkan sedikit kerinduan, seperti yang dilakukan Xiao Wu. Boom, raungan rendah bergema di udara. Melihat warna ungu emas di langit, dewa emosi dan dewa kupu-kupu mau tak mau mengubah ekspresi mereka. Apakah ini kekuatan pusat alam dewa? Dewa emosi bertanya kepada dewa kupu-kupu. Dewa kupu-kupu berkata, aku tidak tahu, aku belum pernah melihat ayahku menggunakan pusat alam dewa. Namun, yang pasti adalah bahwa hanya pusat alam dewa yang mungkin memicu perubahan besar seperti itu. Tampaknya dewa kehancuran sudah mulai beraksi. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa dewa penghancur menggunakan pilar psikis, tetapi mereka jelas tentang tujuan dewa penghancur. Kita harus cepat, dewa emosi berkata dengan suara yang dalam, memegang tangan dewa kupu-kupu, dan terbang cepat ke depan. Itu sangat dekat dengan tujuan mereka. Di antara 5 dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa, Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan memiliki tempat mereka sendiri, karena ketika alam dewa baru saja dibentuk, tidak ada Komite Alam Dewa, dan 5 dewa tertinggi dari alam dewa sebelum itu, mereka semua punya tempat masing-masing. Dewa Kehancuran adalah kastil kehancuran, dan Dewi Kehidupan adalah hutan kehidupan. Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, dan Dewa Syuro masing-masing memiliki tempatnya masing-masing. Hanya saja setelah pewarisan kedudukan para dewa, tempat tinggal mereka diserahkan kepada para dewa aslinya. Ini adalah penghormatan bagi mereka, dan jika mereka kembali ke alam para dewa, mereka akan dapat tinggal di sana. Oleh karena itu, Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, dan Dewa Laut saat ini semua hidup dalam Komite Alam Dewa. Hutan Kehidupan, tempat tinggal Dewi Kehidupan, terletak di tepi alam dewa. Karena Dewi Kehidupan secara alami tenang, dan dia adalah penguasa ciptaan, dia harus mengamati perubahan di alam dewa di dekatnya. Langit di depan tiba-tiba berubah menjadi hijau pucat. Meskipun masih ada jarak tertentu, baik dewa emosi maupun dewa kupu-kupu merasa seluruh tubuh tampak lebih halus. Vitalitas yang kuat mengalir ke dalam tubuh, membuat mereka kecepatan energi langit dan buminya sendiri jelas meningkat, dan semangatnya menjadi lebih pelupa. Seperti yang diharapkan dari dewa positif paling kuat di alam dewa hari ini. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Dewi Kehidupan masih di atas Dewa Kebaikan saat ini, lagi pula, waktu Dewa Kebaikan untuk datang ke alam para dewa relatif singkat. Di bawah langit hijau pucat, sebuah hutan besar terbentang di sana, dan nafas kehidupan yang kaya terpancar darinya. Hutan ini terbentang di jalur panjang, tepat di tepi alam dewa. Dari sini, melihat ke kejauhan, melalui awan yang redup, kamu dapat melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak kecemerlangan yang aneh. Ini adalah tepi nyata dari alam dewa. Hutan kehidupan, Dewi Kehidupan, juga memiliki rasa menjaga alam dewa di sini. Dewa emosi mengambil dewa kupu-kupu untuk perlahan-lahan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa terbang langsung ke kisaran hutan kehidupan, yang tidak menghormati Dewi Kehidupan. Untuk dewa tertinggi ini, mereka harus menghadapinya dengan sikap terbaik. Masih ada beberapa kilometer jauhnya dari hutan kehidupan, dan mereka sudah mendarat di tanah. Tidak jauh dari hutan kehidupan, seberkas cahaya ungu emas juga melesat ke langit, seperti pilar yang membuka seluruh alam dewa, yang spektakuler. Selain itu, dalam proses jatuh, dewa emosi juga menemukan beberapa detail. Tepi alam dewa sudah memancarkan cahaya ungu emas, dan cahaya itu tampak mencuat sedikit demi sedikit. Cahaya redup berkedip, dan mata dewa emosi sedikit membeku. Mereka mendarat di tanah, dan mengepalkan tangan dewa kupu-kupu sebelum berjalan menuju hutan kehidupan. Semakin dekat kamu dengan hutan kehidupan, semakin jelas perasaanmu. Nafas kehidupan yang berasal dari hutan kehidupan terlalu kuat, dan sangat bermanfaat bagi fitnah dewa manapun. Selama nafas, vitalitas yang kuat membasuh tubuh, dan semua kelelahan di sepanjang jalan tampaknya telah hilang, dan roh mereka secara alami kembali ke kondisi terbaiknya. Pohon-pohon di hutan kehidupan sangat aneh, batangnya berwarna hijau tua, seperti diukir dari jasper, sedangkan daunnya berwarna hijau tua transparan, dan nafas kehidupan yang samar justru dari daun hijau tua, memancar keluar. Anehnya mencengangkan, rumput di bawah kakimu sangat lembut, dan setiap rumput kecil penuh kehidupan, membuat orang sedikit tak tertahankan untuk menginjaknya. Dewa emosi mengambil dewa kupu-kupu, melayang sedikit, meninggalkan tanah, dan tidak menyentuh tanaman apapun di sini, dan kemudian melayang ke hutan kehidupan. Memasuki hutan kehidupan adalah jenis perasaan lain, pada saat itu mereka semua memiliki perasaan kembali ke alam. Mau tak mau aku menarik napas dalam-dalam,
menghirup aroma yang hanya dimiliki tanaman, rasa yang menyegarkan, mengharukan yang tak terlukiskan. Dewa emosi membuka indera ilahinya, dan suara itu keluar melalui indera ilahi. Dewa emosi, bersama istrinya Dewa Kupu-Kupu, datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada Dewi Kehidupan. Apakah Dewi tersedia? Suaranya keluar dari kejauhan melalui kesadarannya, dan menyebar jauh di hutan kehidupan. Setelah meneriakkan kalimat ini, ekspresi Dewa emosi menjadi sedikit lebih aneh. Beberapa kegugupan. Setelah memanggil ini 3 kali, tidak ada jawaban, tetapi Dewa emosi tampak lega. Apakah Dewi Kehidupan tidak ada di sini? Dewa Kupu-Kupu bertanya dengan suara rendah. Dewa emosi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Sebenarnya, aku berharap dia tidak ada di sini. Kenapa kamu berharap aku tidak ada di sini? Mengapa kamu berharap aku tidak ada di sini? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar pelan. Dewa emosi dan Dewa Kupu-Kupu tiba-tiba menoleh dan melihat Dewi Kehidupan dalam gaun hijau aqua panjang melayang tidak jauh di belakang mereka, menatap mereka dengan tenang. Melihatnya, Dewa emosi tenggelam dalam hatinya, dan berkata dengan senyum masam, jika kamu tidak di sini, setidaknya kamu bukan kaki tangan kemalangan. Mungkin, kamu telah dipenjara oleh Dewa Penghancur. Dan kalau begitu, setidaknya kamu masih ada di pikiranku. Dewi Kehidupan. Setelah mendengarkan kata-katanya, tubuh Dewi Kehidupan sedikit bergetar, dan ada beberapa riak lagi di mata yang tenang. Ikutlah denganku. Dewi Kehidupan berkata dengan acuh tak acuh, dengan lambaian lengan bajunya, lapisan cahaya hijau muncul dari udara tipis, menopang tubuh ketiganya, dan melayang menuju bagian dalam hutan kehidupan. Dewa Kupu-Kupu menoleh untuk melihat Dewa emosi, matanya menunjukkan warna penyelidikan, tetapi Dewa emosi menggelengkan kepalanya padanya. Secerdas apapun dia, saat ini dia tidak bisa menebak apa tujuan Dewi Kehidupan, apalagi menebak bagaimana sikap Dewi Kehidupan sekarang. Lampu hijau melayang sangat cepat, dan tanaman di sekitarnya terus terbang mundur, dan vitalitas di udara menjadi lebih kuat. Namun, Dewa emosi dan Dewa Kupu-Kupu saat ini tidak punya waktu untuk menghargai ini. 1/4 jam kemudian, pemandangan di depan tiba-tiba menjadi jelas, dan di hutan kehidupan ini, ruang terbuka yang besar terungkap. Ruang terbuka ditutupi dengan rumput hijau, dan semua jenis bunga bermekaran, yang sangat indah. Dan di sini, ada juga napas kehidupan yang paling kuat, seolah-olah setiap partikel kecil di udara dibentuk oleh vitalitas yang kental. Perasaan terkejut muncul di hati Dewa emosi dan Dewa Kupu-Kupu pada saat yang bersamaan. Mereka terkejut melihat bahwa tidak jauh di depan, sebuah pohon raksasa berdiri di udara tipis, dan ruang terbuka di sekitarnya sebenarnya ditutupi oleh kanopinya. Bagi Dewa emosi, pohon raksasa ini jelas merupakan pemandangan sekali seumur hidup. Ketinggian pohon raksasa tidak bisa dilihat sekilas, dan batangnya yang tebal, aku khawatir bahkan 100 orang tidak akan bisa memeluknya. Batang pohon besar mengaburkan langit, seperti awan besar, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas. Di setiap cabang, ada dedaunan yang padat, dan nafas kehidupan yang kaya tampaknya terus-menerus memancar keluar darinya. Vitalitas yang kuat tampaknya melahirkan kehidupan kecil. Dewi Kehidupan mengendalikan cahaya hijau zamrud untuk jatuh, dan dari kanopi, banyak titik cahaya hijau muda tiba-tiba terbang keluar, mengambang di tubuhnya, sepertinya dia telah memberinya lapisan cahaya terang. Apa yang memicu Dewi Kehidupan bahkan lebih indah dan tak tertandingi. Bibilu, kamu sangat cantik. Dewa Kupu-Kupu mau tak mau berkata dengan kagum. Dia dibesarkan di komite alam dewa, dan telah melihat Dewi Kehidupan sangat sering. Dewi Kehidupan lembut dan baik, dan dia sering bermain dengannya, dan hubungannya sangat dekat. Tang Wutong selalu memanggilnya Bibi Hijau dan Paman Ungu untuk Dewa Penghancur ketika dia masih kecil, dan itu juga dikabarkan menjadi lelucon di komite alam dewa. Mendengarkan panggilannya, tubuh halus Dewi Kehidupan bergetar sedikit, dengan sedikit kesedihan di matanya, dia menghela nafas pelan, dan berkata, maaf, Xiao Wutong. Tubuh Dewa Kupu-Kupu bergetar sedikit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, Bibi Hijau, kamu. Dewi Kehidupan menghela nafas, melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya biru menyala, menyelimuti Dewa emosi dan Dewa Kupu-Kupu. Dewa emosi tidak melawan karena tindakan Dewi Kehidupan. Pertama, dalam menghadapi kekuatan Dewi Kehidupan yang kuat, mereka hampir tidak bisa menolak, belum lagi hutan kehidupan adalah rumah Dewi Kehidupan. Kedua, dilihat dari perjuangan emosi di mata Dewi Kehidupan,
Hal ini bukannya tanpa perubahan, dan Dewi Kehidupan tampaknya sangat mencintai Dewa Kupu-Kupu, dan dengan karakter bawaan Dewi Kehidupan sebagai dewa pertama yang benar, secara alami tidak akan menyakiti mereka. Ketika latar depan menjadi jelas kembali, mereka sudah berada di sebuah rumah pohon, yang sangat luas dan dikelilingi oleh dedaunan yang rimbun. Jangan tanya, rumah pohon ini ada di pohon raksasa itu. Dewi Kehidupan tampaknya telah banyak tenang, tersenyum dan berkata, "Xiao Hutong, ingat, kamu suka datang ke bibi Lu ketika kamu masih muda. Ayo, minum air kehidupan." Saat berbicara, Dewi Kehidupan melambaikan tangan kanannya, dan 2 cangkir cairan biru hijau dikirim kepada mereka. Jelas bukan pertama kalinya Dewa Kupu-Kupu datang ke sini, dia mengambil cangkirnya, tetapi dia sedikit tersesat, dan lingkaran matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Dewa Emosi juga mengambil alih cangkir, ia percaya bahwa Dewi Kehidupan tidak akan menyakiti mereka dan meminumnya secara langsung. Aroma menyegarkan dan manis dengan sedikit aroma tanaman turun ke tenggorokannya. Dalam sekejap, dia hanya merasa bahwa semua pori-pori di tubuhnya terbuka pada saat ini, dan setiap sel di tubuhnya tampak bersorak, dan kekuatan ilahi di tubuhnya sebenarnya langsung, itu telah meroket banyak, dan bahkan napas di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Ini